Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang masih viral di media sosial antara perseteruan Bung Luhut dan Menteri Keuangan Purbaya yang saat ini menjadi babak baru di media sosial. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo pasang badan mau mengurus masalah hutang-hutang kereta cepat WUS ini. Dan bagaimanakah tanggapan Menteri Keuangan Purbaya dengan pernyataan Presiden Prabowo di media sosial? Kita simak videonya berikut ini. Kejagung lawan mafia, Purbaya benahi negeri. Dulu, Pertamina itu seperti kapal bocor. Besar, tapi tenggelam pelan-pelan karena tikusnya kebanyakan. Korupsi bukan cuma penyakit, tapi gaya hidup yang diwariskan. Sampai akhirnya, Kejaksaan Agung turun tangan. Keadilan tak lagi berbisik, tapi bekerja. Satu persatu simpul mafia migas diurai. Kerugian negara ratusan triliun mulai dipulihkan. Nama-nama besar tumbang, aset disita. Negara akhirnya melawan balik. Dan di atas reruntuhan itu, muncul Simon Mantiri, nahkoda baru Pertamina, dengan satu misi: bersihkan kapal, ubah arah, gaspol, menuju kemandirian energi. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya yang dulu ragu, kini angkat topi. Katanya, Pertamina di bawah Simon udah beda kelas. Itu bukan basa-basi, tapi tanda korporasi ini benar-benar berubah arah. Bukti nyatanya, kilang RDMP Balikpapan. Produksi naik, devisa hemat ratusan triliun. Tenaga kerja terserap dan bahan bakar hijau siap nyalakan masa depan bangsa. Hasilnya, baru 7 bulan bekerja, Pertamina telah raih laba bersih 26,3 triliun rupiah. Dengan total pendapatan 672 triliun rupiah. Di tengah gejolak pasar global, inilah babak baru. Ketika keadilan dan keberanian bersatu, membangun ulang marwah energi bangsa. Orang seperti Pak Purbaya nih, tidak dihalang-halangi oleh kekuatan lain. Kalau cuma di sampingnya ya sesama menteri bisa, gitu ya. Tapi kalau dikeroyok rame-rame di kabinet atau beberapa menteri atau orang yang lebih tinggi lagi gitu, itu susah. Menggebu-gebu banget Pak ya. Justru pidato Bapak ini justru membingungkan menteri Bapak sendiri, Pak Purbaya. Kemarin Pak Purbaya menyatakan menolak ya, membayar itu proyek kereta WUS yang memakai APBN. Karena udah jelas proyek kereta api itu adalah bisnis to bisnis, kata Luhut ya. Kata Pak Luhutnya itu bisnis to bisnis, bukan mengatasnamakan negara di awal. Tapi begitu di akhir, kenapa harus pakai APBN? Sekarang Bapak seolah ingin apa ya, blunder sendiri sih. Kalau menurut saya blunder, Pak Presidennya blunder. Di satu sisi menterinya suruh bekerja secara bagus dan melakukan hal-hal yang membela rakyat. Tapi nyatanya Bapak Presiden sendiri menyatakan akan bertanggung jawab. Tapi terakhirnya yang nggak enak Pak, ya kan? Membebankan sama rakyat juga ya kan Pak? Oke lah, suatu negara untuk kemajuan negara oke, ya. Bapak bilang untuk seluruh, ya, dipergunakan untuk rakyat. Tapi apakah proyek itu, kereta WUS itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Pak? Yang jadi pertanyaan. Terus kenapa yang namanya bisnis itu dikatakan kereta bisnis Pak? Itu harusnya ya bukan urusan rakyat untuk membayar utang yang sudah terjadi, kerugian yang sudah terjadi. Makanya saya setuju dengan Pak Purbaya menyatakan
Pak Purbaya nggak akan membayar utang dari proyek kereta cepat itu. Karena Pak Purbaya sendiri menyebut itu adalah bisnis to bisnis. Jadi ada yang diuntungkan di situ. Bapak bilang sendiri kalau untuk negara nggak ada hitung-hitungan rugi atau untung. Terus kalau nggak ada perhitungan rugi dan untung, kerusakan yang terjadi itu akan mengambil dana dari mana, Pak? Dari rakyat yang nggak pernah menggunakan kereta WUS, dengan hasil pajak rakyat yang nggak pernah menikmati itu kereta. Jangankan untuk menaikinnya, melihat hanya di layar televisi, Pak. Oke, Bapak bilang yang penting jangan ada kebocoran. Justru dengan begini, justru kebocoran itu terjadi. Karena seharusnya Bapak menegakkan dulu proyek-proyek itu, selidiki dulu kasusnya, ada korupsi apa tidak di situ. Secara terbuka, kalau ada tentukan siapa pelakunya yang merugikan. Karena itu udah merugikan uang negara. Sampai utang begitu banyak sekarang ini. Tapi dengan mudah Bapak menyebut, saya sebagai presiden akan bertanggung jawab. Tapi ujungnya, apa yang Bapak katakan? Rakyat juga yang kena, Pak. Rakyat yang tidak pernah menikmati apa itu kereta WUS. Kita hanya ingin dipandang oleh dunia bahwa Indonesia itu maju dengan adanya kereta cepat. Tapi Bapak di lain sisi tidak mengindahkan apa yang dirasakan masyarakat kecil dengan kenaikan-kenaikan pajak. Sementara rakyat gak seluruhnya bisa menikmati itu kereta. Tapi dengan bangga Bapak mengatakan itu tanggung jawab saya. Saya curiga Bapak seolah-olah ada yang dilindungi dari kasus-kasus seperti ini. Harusnya kan kerahkan kejaksaan untuk menyelidiki apakah di kasus ini sehingga merugikan uang negara, ada korupsinya apa tidak. Kalau gini kan akhirnya Pak Purbaya yang bingung kan. Pak Purbaya bingung sendiri dengan keputusan yang Bapak ucapkan seperti ini. Jadi di suatu sisi Pak Purbaya ingin menjalankan tugas dengan benar, tapi di sisi lain Bapak justru menutupin kesalahan yang ada di proyek tersebut, Pak. Miris aja kayak saya lihat seperti ini. Sikit-sikit Bapak mengatasnamakan rakyat. Sampai proyek WUS saja Bapak bilang tanggung jawab negara. Untuk menutupin kerugian, yaitu dengan uang pajak rakyat. Sementara rakyat kecil gak pernah menikmatin dari apa yang sudah dibuat oleh negara yang kebijakan yang telah lampau, yaitu Pak Jokowi. Sementara menteri di masa itu sudah mengatakan bahwa proyek ini gak bisa diteruskan. Tapi Jokowi tetap kekeh ingin melakukan itu. Sehingga sekarang semua rakyat harus nanggung gitu, Pak. Miris banget. Jadi kadang-kadang saya sebagai rakyat kecil juga bingung atas kebijakan yang Bapak buat seperti ini. Di satu sisi kemarin Pak Purbaya sudah melakukan tindakan yang bagus. Tapi dengan mendengar pidato Bapak yang seperti ini, saya yakin Pak Purbaya sendiri bingung dengan tingkah Anda ini, Pak. Gimana harus bekerjanya Pak Purbaya kalau seperti ini? Tapi yang jelas imbasnya, ya, tetap aja rakyat kecil yang kena, Pak. Bapak nggak lihat di pedesaan gimana jalan-jalan yang seharusnya mereka lalui tiap hari, berlobang, lumpur. Tapi Bapak malah mementingkan kereta WUS yang tidak seluruh rakyat bisa menikmatin. Apa ingin dianggap negara Indonesia ini, wah udah canggih, ada kereta cepat. Sementara rakyat tersiksa, jalan di kampung itu gak bisa dilewatin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tiba-tiba meminta perlindungan oleh anggota DPD RI saat rapat kerja dengan Komite 4. Permintaan bernada canda namun serius itu diutarakan karena dia merasa sedang mengganggu orang-orang besar. Di hadapan para senator, Purbaya mengaku sedang menekan keras para bank milik negara atau himbara agar menyalurkan dana rakyat lewat kredit usaha rakyat dan program produktif lain, bukan sekedar menimbun uang di deposito atau membeli dolar. Pemerintah telah mengucurkan dana 200 triliun rupiah kepada 5 bank negara dengan tujuan uang sebesar itu tidak boleh tidur di dalam sistem perbankan. Purbaya pun harus memaksa bank menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Hal itu sudah disampaikan pula sejak awal dirinya dilantik.
Tekanan bukan saja soal uang yang harus dikeluarkan, tapi juga ketegasan Purbaya melarang bank penerima dana agar tidak boleh membeli dolar, diberi pada konglomerat juga SBN. Dia bahkan mendatangi langsung kantor bank untuk mengecek penyerapan dana. Di penghujung rapat, Purbaya sempat melontarkan kalimat yang membuat ruang sidang pecah tawa, namun juga mengandung makna tersirat. Ia meminta dilindungi karena lagi mengutak-atik pihak-pihak besar yang selama ini tanpa merasa bersalah menimbun dana rakyat. Taktik senyap Prabowo dan Purbaya siap tanggung jawab, tapi biarkan KPK seret Jokowi dan geng lama di kasus Wush. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Percaya diri Pak Prabowo mengatakan saya bertanggung jawab. Iya. Tapi dengan catatan juga bahwa pertanggungjawaban itu adalah mengejar para koruptor dan bahkan minta dukungan publik untuk tetap melakukan itu. Apa makna dari selain mengatakan Jonan adalah seorang tokoh bangsa, makna dari ucapan bertanggung jawabnya Pak Prabowo Subianto di depan publik kemarin di Tanah Abang? Iya. Ini kan betul-betul satu rangkaian pertemuan dengan Jonan, kemudian Prabowo naik kereta tanggal 3, tanggal 4, dan saya bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Tanggung jawab eksekutif itu dari pernyataan Prabowo, tanggung jawab eksekutif itu ada di tangan presiden. Ya artinya kalau ada peristiwa yang lama, ya tanggung jawabnya di tangan presiden yang lama. Itu betul-betul dia menggunakan kalimat bersayap sesungguhnya. Maka Prabowo dengan menyatakan memilih mengambil posisi aku yang bertanggung jawab sebagai bentuk kepemimpinan, dia sebenarnya juga sedang menyindir. Lu harusnya juga bertanggung jawab. Yang lama itu, kau harus bertanggung jawab terhadap persoalan di mana Anda sedang memimpin. Yang kedua, keputusan ini mendasari bahwa regulasi yang memungkinkan proyek ini memang harus menjadi tanggung jawab era presiden sebelumnya. Jadi itu harus dimaknai soal tanggung jawab itu adalah tidak ada anak buah yang salah. Yang ada adalah komandan kalau dalam militer. Yang ada adalah pemimpin. Jadi dalam kasus yang lama, pemimpin lama, kau bertanggung jawab. Seperti aku nih sekarang mengambil alih tanggung jawab dari persoalan itu. Nah, mengapa Prabowo mengambil alih dalam tanda petik? Apa makna politiknya? Pertama, motifnya adalah tentu saja dia sedang menguatkan kembali citra kepemimpinan dirinya sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Makna eksplisit adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab. Dia sedang menguatkan citranya. Ini loh, pemimpin kayak gue loh, gitu. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar 1,2 triliun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Ada sesuatu yang menarik dari cara Presiden Prabowo Subianto menanggapi kisruh proyek kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Sebuah proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol modernisasi dan kebanggaan nasional, kini justru berubah menjadi beban finansial dan hukum yang mengancam wajah pemerintahan sebelumnya. Ketika polemik utang Wush membesar, banyak yang menunggu. Apakah Prabowo akan menyalahkan pemerintahan Jokowi? Apakah ia akan mencari aman dengan mengatakan, itu bukan urusan saya? Ternyata tidak. Prabowo justru melangkah ke depan, menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh terhadap proyek itu. Namun di balik kata bertanggung jawab, ada pesan politik yang jauh lebih dalam. Saya bertanggung jawab, kalimat bersayap dari seorang komandan.
Pernyataan Prabowo bahwa ia siap bertanggung jawab bukan sekedar ekspresi kenegarawanan, tapi strategi komunikasi tingkat tinggi. Menurut pengamat politik Slamet Ginting, Prabowo sedang memainkan politik dua arah. Di satu sisi, ia menunjukkan kepemimpinan yang tegas, di sisi lain ia menyindir tajam pemerintahan sebelumnya. Kalau ada peristiwa yang lama, tanggung jawabnya ya di tangan presiden yang lama, ujar Ginting. Artinya jelas, Prabowo ingin menegaskan bahwa dirinya sebagai presiden ke-8 akan mengambil alih tanggung jawab ke depan, namun bukan berarti membebaskan dosa masa lalu. Ia menegaskan dirinya komandan yang baru, dan seperti pepatah militer, komandan bertanggung jawab ke depan, tapi tetap boleh memeriksa laporan masa lalu. KPK tak akan diam, tak ada larangan menyelidiki. Pernyataan ini langsung dikunci oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak yang menegaskan dengan sangat lugas. Penyelidikan tidak ada larangan kan? Tidak ada satu larangan pun untuk melakukan penyelidikan. Ini bukan sekedar pernyataan hukum, tapi juga sinyal politik. Sebab biasanya ketika presiden berbicara soal proyek strategis nasional, banyak pihak menafsirkan itu sebagai instruksi halus untuk menghentikan penyelidikan. Namun kali ini tidak. KPK tampak percaya diri dan tenang melanjutkan langkahnya. Dan menariknya, tidak ada resistensi dari Prabowo. Artinya, Prabowo membiarkan hukum berjalan. Dengan kata lain, Prabowo mengirim pesan, saya tanggung jawab atas proyeknya, tapi bukan berarti saya melindungi yang salah. Purbaya menteri yang tak mau bayar dosa orang lain. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tampil sebagai figur yang tak kalah tegas. Ia menolak mentah-mentah usulan untuk menalangi utang proyek WUSH menggunakan dana APBN. Baginya, negara tak boleh membayar dosa bisnis masa lalu. Menurut analis dan aktivis Ubedillah Badrun, sikap Purbaya ini bukan semata soal angka, tapi juga indikasi adanya ketidakberesan tata kelola proyek WUSH. Karena awalnya B2B, kenapa tiba-tiba muncul perpres boleh ditanggung APBN? Tanya Ubedillah. Pertanyaan itu seperti tamparan keras bagi pemerintahan era sebelumnya, karena perubahan skema pembiayaan dari bisnis murni ke pembiayaan negara melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 adalah akar masalah yang kini menyeret banyak pihak. Purbaya sadar, jika APBN dipakai untuk menutup utang itu, maka pemerintahan baru Prabowo akan ikut terseret ke dalam lumpur yang sama. Ia memilih garis yang jelas, APBN tidak boleh digunakan untuk menalangi utang WUSH. Dan ini bukan sekedar kebijakan fiskal, tapi juga strategi politik ekonomi. Purbaya sedang menggali celah hukum dan akuntansi untuk membuka jalur bagi KPK agar bisa menelusuri tata kelola keuangan proyek WUSH sejak awal. Inilah taktik senyap, duet Prabowo dan Purbaya. Dari luar, publik melihat Prabowo seperti ingin menenangkan suasana, namun di balik layar, langkah-langkahnya sangat sistematis dan penuh hitungan. Pertama, Prabowo mengambil alih tanggung jawab publik agar tidak terlihat seperti menyerang Jokowi. Dengan begitu, suasana politik tetap kondusif, pasar tenang, investor tidak panik dan transisi kekuasaan terlihat damai. Namun di sisi lain, Purbaya menjadi ujung tombak senyap. Ia menolak skema pembayaran APBN, membuka wacana audit ulang, dan secara tidak langsung menyodorkan pintu hukum bagi KPK untuk mengarahkan pada pemeriksaan terhadap pemerintah era sebelumnya jika terbukti ada aliran dana atau adanya perubahan struktur pembiayaan proyek yang dicurigai. Taktik senyap ditunjukkan oleh Prabowo saat ia mengatakan, saya bertanggung jawab, bukan sebagai pengakuan bersalah, tapi sebagai bentuk tanggung jawab leadership terhadap proyek yang terlambat selesai, dan memberi kesempatan kepada Purbaya untuk mencari jalan hukum atau audit akuntansi untuk menelusuri tata kelola keuangan proyek dari awal. Di balik semua ini, tersisa satu bayangan besar, kelompok in the gang, istilah yang banyak digunakan publik untuk menyebut lingkar dalam kekuasaan era Jokowi. Kelompok ini disebut-sebut masih punya pengaruh di beberapa lembaga, terutama di BUMN dan sektor keuangan. Namun kini, mereka mulai kehilangan perlindungan politik, karena Prabowo tidak menunjukkan tanda-tanda akan melindungi siapapun dari hukum. Jika KPK benar-benar menelusuri aliran dana dan perubahan struktur pembiayaan proyek WUSH, maka in the gang akan menjadi pihak yang paling terancam. Jadi, ketika Prabowo berkata, saya bertanggung jawab, itu bukan kalimat pengakuan bersalah, tapi itu kalimat perang yang halus, sebuah strategi komunikasi untuk meredam badai, sekaligus membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih luas. Dan di sisi lain, Purbaya dengan langkah teknokratisnya sedang mengunci setiap pintu agar APBN tidak lagi dijadikan tameng bagi kesalahan masa lalu. Dua langkah ini, politik dan ekonomi, kini berpadu menjadi operasi senyap membersihkan sisa warisan kekuasaan lama.
Publik tinggal menunggu apakah KPK benar-benar berani melangkah lebih dalam dan apakah Prabowo akan tetap menjaga jarak netral saat lembaga anti rasuah itu mulai memanggil nama-nama besar dari masa lalu. Yang pasti, babak baru politik Indonesia sedang dimulai, bukan dengan teriakan, tapi dengan taktik senyap yang mematikan. Inilah wajah politik baru Indonesia di era Prabowo. Tanggung jawab bukan berarti menutupi dosa lama, dan keberanian bukan selalu soal bicara keras, tapi soal membiarkan hukum bekerja, bahkan terhadap mereka yang dulu pernah berkuasa. Bayangkan ini, seorang menteri diserang habis-habisan oleh elit politik. Dan tiba-tiba, seorang pemimpin turun tangan mengambil alih semua risiko. Apa yang dilakukan Prabowo? Kenapa langkah ini bisa menentukan masa depan kedaulatan Indonesia? Kita akan membahas bagaimana Prabowo menyelamatkan Menko Purbaya dari tekanan politik, mengambil alih isu WUS yang sensitif, dan mengapa langkah ini jadi contoh nyata kepemimpinan sejati di tengah badai politik. Ternyata Menko Purbaya memang diselamatkan oleh Prabowo kali ini. Diselamatkan dari siapa? Dari gempuran elit-elit politik yang seolah berebut kursi, tapi lupa pada arah bangsa. Ya, ini bukan gosip, bukan juga spekulasi. Ini fakta politik yang sudah jadi bahan obrolan di lingkar kekuasaan. Purbaya sedang jadi sasaran tembak, dikeroyok dari berbagai arah. Ada yang nyindir lewat media, ada yang menegur terang-terangan di rapat, ada yang berpura-pura peduli, tapi sebenarnya ingin menjatuhkan. Nama-nama besar muncul, bahkan beberapa kepala daerah ikut bersuara. Intinya semua seolah sepakat menjadikan Purbaya kambing hitam. Dan semuanya bermula dari satu kata, WUS. Masalahnya bukan sekadar utang, tapi siapa yang berani bilang tidak pada tekanan besar di balik proyek raksasa itu. Purbaya berani, ia tegas. Saya tidak mau bertanggung jawab atas utang WUS. Dan disinilah badai mulai datang. Tapi justru di tengah badai itulah Prabowo muncul. Tidak dengan teriak, tidak dengan drama, tapi dengan satu kalimat yang langsung membungkam semua. Saya tanggung jawab. Ini tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia memotong arah serangan, menahan gelombang politik, dan menarik garis tegas. Jangan ganggu menteri saya. Ini bukan sekadar pembelaan, ini perisai. Dan begitulah seorang pemimpin sejati bergerak tanpa banyak bicara, tapi langkahnya menutup semua ruang intrik. Prabowo tahu, isu WUS ini bukan cuma soal angka triliunan. Di balik itu ada risiko kedaulatan, ada potensi jebakan kontrak yang bisa menjerat negara seperti yang pernah menimpa Sri Lanka. Ia tahu kalau sampai ada klausul rahasia yang menjaminkan aset negara, itu bukan lagi soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa. Karena itu, ia pilih mengambil alih. Ia pasang badan, dan Purbaya tetap tegak, tidak membela diri, tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu langkah Prabowo itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menjaga agar pemerintahan tetap solid. Loyalitas seperti itu langka, dan Prabowo membalasnya dengan perlindungan penuh. Kita boleh bilang, sinergi keduanya ini seperti kombinasi bensin dan mesin. Prabowo yang menyalakan api tanggung jawab, Purbaya yang menjaga agar mesin ekonomi tetap berjalan tanpa meledak, yang satu pelindung, yang satu pengendali. Sama-sama bekerja, bukan untuk gengsi, tapi untuk negeri. Lucunya, sebagian elit yang dulu menyerang kini justru kebingungan. Karena langkah Prabowo mematahkan skenario mereka. Mereka ingin menciptakan celah antara presiden dan menterinya, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hubungan keduanya semakin solid, semakin transparan. Ironi politik yang berbalik arah. Dan kalau kita mau jujur, langkah Prabowo ini tidak populer. Tidak semua pemimpin berani menanggung beban bawahannya di depan publik. Biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau ada masalah, bawahan disalahkan, lalu dikorbankan demi citra. Tapi Prabowo tidak begitu. Ia justru maju paling depan, menanggung semua risiko kritik dan cibiran. Karena baginya, kepemimpinan itu bukan soal mencari aman, tapi soal berani berdiri di tengah badai. Makanya, langkah ini harus dilihat sebagai pelajaran politik, bahwa kekuasaan bukan sekadar posisi, tapi tanggung jawab. Bahwa negara ini butuh pemimpin yang berani berkata, saya yang tanggung jawab. Itu bukan urusan saya. Dan Purbaya di sisi lain, membuktikan dirinya bukan teknokrat biasa. Ia bukan tipe pejabat yang mencari aman. Ia hati-hati, transparan, dan berani bicara tentang risiko utang luar negeri. Sesuatu yang sering dihindari pejabat lain. Ia tahu jebakan utang itu bisa membahayakan kedaulatan ekonomi.
Dan keberaniannya itulah yang membuat Prabowo menaruh hormat. Dua tokoh ini sekarang berdiri sebagai contoh nyata bahwa pemerintahan yang kuat tidak dibangun dari pencitraan, tapi dari saling percaya dan keberanian mengambil tanggung jawab. Prabowo melindungi, Purbaya bekerja dengan jujur. Prabowo bicara tegas, Purbaya berpikir dalam, dan keduanya sama-sama menaruh Indonesia di atas segalanya. Langkah Prabowo ini, kalau mau jujur, bukan manuver politik. Ini langkah kenegaraan. Karena kalau politikus lain mungkin sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan, Prabowo justru mencari siapa yang harus diselamatkan. Demi bangsa, bukan demi partai. Dan disitulah letak ironi yang indah. Di tengah dunia politik yang sering penuh sandiwara, masih ada pemimpin yang memilih jadi perisai, bukan pemeran utama. Ya sebetulnya gini loh, sejak kemarin Presiden bilang dia ngambil alih, itu urusannya sudah selesai. Dia, perkara dia mau lewat apa, pakai apa, terserah Presiden. Artinya polemik ini harusnya sudah selesai. Nah tinggal bahas bagaimana cara menyelesaikan. Karena itu sudah jelas diambil oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Tentu pakai APBN. Nah terus bagaimana caranya? Saya kan beberapa kali katakan, duduklah antara Menteri Keuangan dan Komisi 11 karena dia yang akan memberi tanda tangan. Itu mau diapain? Tapi kan Presiden sudah ambil, itu saya ambil alih. Tanggung jawab saya selesai sudah. Nah mau apa kita lihat nanti. Tapi tidak melepas kasus yang dicurigai teman-teman pidananya. Silahkan aja lah. Kalau memang nanti ini ditembuskan ke Surabaya, bukankah itu akan menambah kos lagi, Pak? Loh, ya pasti. Nah, artinya apakah tetap itu tersangkut paut dengan utang yang nantinya? Ya pasti lebih besar. Makanya itu dihitung, diteliti ulang lagi. Karena sudah beda kursnya, sekarang sudah hampir 17.000. Sanggup nggak? Pakai apa? Semuanya. Tapi kalau ditanya bangun atau tidak, ya harus dibangun. Tetapi kapan? Nggak tahu. Tunggu lihat bagaimana kemampuan kita, bagaimana restrukturisasi yang sekarang. Ingat bahwa WUS tahun depan sudah overhaul semua. Itu biayanya sama seperti overhaul pesawat C-check. Mahal. Siapa yang mau bayar? Ini frekuensi yang dipakai, yang punya Telkomsel 5 MHz, belum dibayar 1,3 T per tahun. Gimana? Ya semua dihitung. Pak, kamu sendiri itu layak pakainya sampai berapa tahun? Tergantung, saya nggak usah teknisnya. Biasanya kan sekitar 30 tahun. Ya kalau sampai 40 tahun saja kan sudah. Jadi dan ada teknologi-teknologi yang harus dikembangkan terus. Itu kan juga perlu dana. Jadi tidak mudah. Dari dulu waktu saya dan Pak Jonan bilang itu kemahalan, ya maksudnya sekarang ini. Jadi sekarang ini udah saya sampaikan 9 tahun yang lalu. Terus mau gimana? Ya nggak tahu saya. Iya kan? Sudah 9 tahun yang lalu saya bicara. Itu kan ada yang motong-motong podcast saya dulu sama Pak Akbar Faisal, sama siapa. Udah lama sekali. Artinya penghitungan pada saat itu memang tidak mempertimbangkan akan datang atau gimana, Pak? Ya pasti harus mempertimbangkan. Dan kenapa tidak pakai hedge? Kenapa tidak di hedging? Itu juga pertanyaan. Makanya saya bilang KPK periksa semua, dokumen semua dia bisa minta. Tadi saya tanya Pak Saud, mudah itu. Cari, review semuanya, baru kita ambil. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Saya kan hanya mengingatkan bahwa ada perbuatan yang perlu diperbaiki. Soal keretanya ya harus selesai. Gimana caranya? Ya itu yang harus dibahas. Dari solusinya, Hah? caranya sendiri untuk membayar utangnya gitu? Ya di restrukturisasi atau jual saham. Mungkin ada perusahaan lain mau jadi pemegang saham dari 60 dipecah lagi dan sebagainya kan bisa. Itulah guna restrukturisasi. Tapi tahunnya biasanya diperpanjang. Bung Agus Pambagio, ini pertanyaan yang menarik ini. Publik ingin tahu apa ada ya kalau Anda punya infonya, ada klausul kalau gagal bayar utang atau apapun lah, kan banyak kasus nih di Afrika, di Pakistan, jaminan ya, debt trap. Kira-kira di proyek WIS itu bocoran infonya ada nggak sih? Apa yang akan disita oleh selain tentu Jokowi? Saya pernah bicara terus diprotes Luhut bahwa kalau disita, misalnya disita, kan barangnya di tengah pulau gini emang mau. Paling apa yang dia minta? Saya tanyakan pada ahli geopolitik supaya memberikan masukan. Cina kan mau masuk lewat Natuna itu, terus. Ya dia minta pangkalan di situ kan bisa. Ya kan, gimana? Itu aja.
Itu belum dijawab, malah bilang itu ngapain ngomongin geopolitik? Lo itu mesti diantisipasi. Iya, kalau itu katanya belum pernah ikut Lemhanas katanya. Saya nggak tahu. Tutup aja Lemhanas. Nah, jadi gini, ini semua ahli korupsi anti korupsi sudah semua. Saya hanya lihat dari sisi kebijakan. Pertama, kalau ini harus dibuktikan ya. Kalau pengalaman saya loans itu memang ditandatangani oleh kedua presiden kalau bilateral. Ya, jadi kalau mau korupsi itu sudah ada di situ. Jadi sekarang cari dokumen report to the president dari proyeknya JICA. Itu dicari, terus silakan dilihat secara finansial dan sebagainya. Kemudian yang di Cina dicari. Makanya dari tadi saya katakan kumpulkan semua dokumen. Karena itu tugas KPK. Ya kan, atau kejaksaan atau siapalah. Semua dokumen itu. Contoh waktu Garuda yang Emir kena itu kan karena dari Rolls Royce-nya ketangkep KPK Inggris. Baru sih. Di sininya nggak bisa membuktikan. Nah, jadi sekarang baca seluruh kontraknya itu lalu ada bocornya di mana. Karena semua itu harusnya ini pengalaman Pak Saud bisa dilihat, baru ditentukan. Satu. Kedua, di media sosial banyak yang misleading. Jadi bukan memperkuat kita untuk menggugat korupsinya, jadi misleading. Misalnya, kereta di Arab Saudi cuma sekian-sekian. Itu nggak bisa dibedakan apple to apple. Karena di Arab Saudi datar, at grade. Nggak ada terowongan, nggak ada yang di atas. Gunung, tanahnya gratis. Kita tanahnya dimainin oleh para calo, ya kan? Nah, itu yang harus dihitung. Keretanya juga bukan kereta cepat itu. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kemudian ada kalau kita mau lihat tadi sudah dibandingkan segala macam. Waktu itu kurs yen berapa? Sekarang kurs yen berapa? Yang di sini US dollar dengan yuan. Nah, baru ketemu angka 1% dengan itu berapa besarnya kalau dirupiahkan per hari ini, angka 2%, 0,1 dan sini 2% berapa per hari ini. Nah, baru bisa kita ini. Kalau yang banyak beredar itu, saya khawatir itu jadi memperlemah kita karena tidak apple to apple di semua ininya. Jadi itu yang dari saya setuju semuanya masuk, kita coba angkat. Nah, saya tadi bicara di beberapa televisi, bisa kalau presiden ngambil alih, oke. Tetapi pakai uang siapa? Apakah uang koruptor yang dipamerkan di kejaksaan itu bisa buat bayar? Nah, ya makanya. Kan kalau itu mau dibayar silakan. Kalau pakai APBN nanti dulu, kan begitu. Saya nggak tahu Pak Saud itu uang yang dipamerkan itu kemana itu jatuhnya? APBN. Dimasukkan, yakin? Yakin? Oke. Nah, itu yakin. Kalau itu ya artinya kan di APBN, tetapi uang dari mana? Ini jilid berikutnya ini kalau mau bahas ini nanti bayar kan sudah diambil alih presiden dan bayarnya pakai duit apa? Itu jilid berikutnya. Apa mau motong dana MBG? Kita nggak tahu. Mau motong semua korupsi yang katanya punya emas dan uang segala. Ya itu yang perlu kita ke depan gitu. Karena saya pribadi belum yakin uang yang dipameran itu masuk ke kas negara. Itu persoalan. Kan publik nggak tahu itu barang ditaruh kemana. Ada yang bilang itu uang-uangan, uang palsu yang dipamerkan. Ya makanya, kan yakinkan kita bahwa barang itu memang sudah masuk ke kas negara gitu loh. Nah, itu kan nggak tahu. Kalau mobil kan ada wujudnya di KPK sana kan. Itu pun kadang-kadang hilang itu, dipakai polisi, dipakai siapa kan, pakai plat nomor palsu. Nah, maka hal-hal semacam gini yang menurut saya perlu dipastikan ketika kita menyiapkan tuntutan. Itu saja. Demikianlah saudaraku video-video yang kita tayangkan di media sosial tentang perseteruan Opung Luhut dan Menteri Purbaya, mana Pak Prabowo katanya ini mau melunasinya, mau membayar kan utang bus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.